bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bertemu ya Pak S. Adapun di agenda di P6 ini adalah adanya wawancara atau kita sharing ngobrol antara saya sebagai PP-nya dari Ibu Sinta dan Kiki. Kebetulan kita ngobrol dengan Bapak Kepala. Nah, adapun obrolan ini menyangkut kepada peristiwa yang telah terjadi, yaitu diskusi kemarin ya. Bapak telah mengadakan diskusi mengenai penggalian aset, juga pemataannya terkait dengan kemanfaatan aset yang ada di sekolah, yaitu untuk dipergunakan kemanfaatnya di sekolah ya. Nah gitu. Ini sekedar ngobrol saja dengan Pak Kepala apa peristiwa yang terjadi kemarin, bisa refleksi juga bisa disebut refleksi, dan juga untuk betul-betul bagaimana peristiwa kemarin yang terjadi pada waktu diskusi mengenai identifikasi aset. Untuk mengerucutkan pertanyaan, nah kemarin itu diskusi itu penggalian aset itu sejauh mana? Mungkin pada dasarnya hanya untuk menyampaikan tambahan atau barangkali mungkin ada hal yang tentunya sudah dibahas pada pertemuan yang kemarin. Pada dasarnya kembali kepada materi yang kita bahas, yaitu tentang aset yang ada di sekolah, tidak terlepas dari dua kategori, yaitu biotik dan abiotik. Artinya mungkin ada dikatakan aset yang hidup dan aset yang tidak hidup. Pada dasarnya kali ini tidak terlepas dari bahasanya kemarin. Aset yang digali yaitu yang pertama dari sumber daya manusia sendiri. Di antaranya di sini ada keterkaitan atau yang masuk di biotik, yaitu yang hidup, ada peserta didik, kemudian ada kepala sekolah, ada guru, juga ada masyarakat, ada komite, bahkan ada dari dinas terkait, mungkin dari dinas pendidikan baik kecamatan ataupun dinas kabupaten mungkin itu. Dan tentunya pada pertemuan kali ini menambahkan yang menjadi prioritas pada saat setelah dikumpulkannya aset yang diambil dari sumber daya manusia itu sendiri, tentunya dari khusus mungkin dari staf pengajar, dan tentunya aset yang ada di sekolah mungkin selain tadi disampaikan tidak terlepas membutuhkan adanya nilai uang atau nilai materi. Tentunya pada saat pengumpulan aset, selain sumber daya manusia itu sendiri, bahkan mungkin ada tujuh dasar atau tujuh modal yang disampaikan menurut salah satu psikolog untuk menopang atau pendekatan melalui yang berbasis aset ini. Ada tujuh modal utama. Salah satunya adalah manusia, juga sosial, budaya, dan agama, juga hal-hal yang lainnya. Yang salah satunya tadi terkait mungkin adanya perlunya biaya atau memberikan lahan, bagaimana cara menggali atau bisa menghasilkan nilai ekonomi di sekolah ini. Tentunya berharap dari BOP atau dana BOS yang memang tidak mencukupi untuk bisa mencapai bagaimana suasana belajar mengajar yang dikategorikan bisa nyaman atau kategori bisa berhasil gitu, untuk kondisi sekolah seperti posisi
sekarang ini. Itulah pemaparannya dari pengalaman kemarin diskusi dengan mengidentifikasi aset yang bersama. Jadi tidak terlepas dari biotik dan biotik, itu saling ketergantungan, bahwa di sekolah itu adalah dulu kita belajar itu simbiosis ya. Ini ekosistem ya. Karena sekolah itu ekosistem ya. Jadi ekosistem di dalamnya adalah ada simbiosis saling ketergantungan itu dari abiotik dan biotik. Alhamdulillah. Dan tadi dari sistem itu diidentifikasi ternyata aset-aset yang akan menjadi modal buat meningkatkan mutu sekolah itu memang ada ya. Nah, gitu. Ya, kalau diidentifikasi tadi Bapak mengatakan ada 7 modal ya. 7 modal. Nah, apakah ini tercover semuanya ataupun sebagian yang 7 modal itu ya, dari manusianya tadi sudah dikatakan ya, dari manusianya, sosialnya, politik, agama, budaya, finansial, fisik, dan juga lingkungan alam. Nah, itu ini modal hasil identifikasi yang kemarin hasil diskusi itu apakah sudah keseluruhannya tergali atau belum? Mungkin untuk saat ini bisa dikatakan baru hanya beberapa poin yang bisa dikatakan sudah di cover atau ada yang tahapannya sedang digarap atau juga ada yang baru masuk di data identifikasi. Seperti pada saat minggu kemarin disampaikan bahwa di aset di SD Bayombong 4 ini sebetulnya memang potensi sekali, walaupun dilihat dari sisi geografis posisinya adalah tersekat oleh beberapa sekolah di bawah dari SD Cinisti, kemudian dari sebelah sininya juga dari timur ada MI yang ada di Cigembor. Tetapi pada dasarnya berangkat dari pengalaman yang sudah kemarin dicoba, ternyata aset dan potensi anak sendiri atau peserta didik sendiri mengikuti kegiatan O2SN atau kegiatan pentas PAI di tingkat kecamatan, walaupun pada dasarnya secara pribadi atau secara di lapangan merasa kurang pede. Karena kenapa anak yang tidak punya basic guru olahraga di sini ternyata bisa mampu masuk mengalahkan atau bisa di posisi 5 besar pada saat kemarin mengikuti O2SN dari atletik. Salah satunya parel itu bisa digali, oh ternyata kalau misalkan anak diikut sertakan dan mampu bisa mengimbangi SD-SD yang lain, barangkali itu salah satu potensi atau identifikasi potensi dari peserta didiknya. Kemudian disampaikan juga waktu minggu kemarin mungkin masuk ke data aset bahwa di sini juga ada GOR, tempat olahraga yang tentunya di luar jam pelajaran anak itu sendiri mungkin secara tidak langsung mengikuti, ada yang di bidang bulu tangkis, ada di volleyball. Ternyata ini juga merupakan aset yang tidak ternilai, bahwa ternyata si anak ini ada nilai yang lebih. Kemudian dicoba dari sisi agama. Kemarin ada pentas PAI mengikuti salah satu mata lomba, di antaranya ada adat, kemudian kaligrafi, kajian sholat, dan hal ini merupakan awal sekali bahwa Bayombong 4 mengirimkan utusan baik pentas PAI ataupun O2SN ke tingkat kecamatan itu Pak. Dan juga mungkin dari sisi lain 7 modal yang tadi disampaikan, salah satunya yang itu sudah dicoba dan sudah dilaksanakan. Tetapi barangkali mungkin dari 7 modal utama, yaitu yang terakhir mungkin yang ke-7 belum bisa, baru tahapan mengidentifikasi juga untuk menyampaikan
pola pikir si anak bagaimana bisa memberikan nilai lebih, artinya bisa dagang atau jual beli gitu. Intinya di sekolah juga mungkin ada semacam wirausaha gitu. Karena di sini barangkali mungkin ada hal-hal yang perlu digali dari hasil tanaman. Kalau misalkan punya lahan ada yang ditanami singkong, kenapa tidak singkongnya di sekolah, di sekolah di sini kalau bisa misalkan dihasilkan menjadi salah satu jenis makanan yang punya nilai, bisa masuk ke warung atau si anak sendiri diusahakan bisa membedakan atau bisa merasakan bagaimana jerih payah mencari nilai uang gitu. Kemudian di sini juga Pak bisa dikatakan diuji coba ketika melihat sampah yang berserakan, kemudian ada terlintas dalam pikiran kenapa ini bisa dijadikan nilai ekonomi, misalkan anak mengumpulkan mana sampah yang bisa dijadikan untuk bisa dijual, seperti bekas-bekas minuman atau bekas aqua dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, ternyata dari obrolan tadi mengenai identifikasi aset itu ada yang sudah tergali dan ada yang baru dan ada yang belum, tapi sudah diutarakan oleh Pak Kepala mengenai penggalian aset ya. Penggalian itu alhamdulillah sudah terpetik gitu ya maksud daripada pemataan aset yang ada di sekolah tadi. Tadi saya menangkap bahwa yang sudah dilakukan dan juga dirasakan juga hasilnya juga ada seperti tadi dengan memanfaatkan fasilitas itu sudah dilaksanakan ya. Ternyata kalau sudah diidentifikasi itu aset itu ternyata Bisa kelihatan muncul ya. Nah, itu bagaimana perasaan Pak Kepala sudah berhasil mengumpulkan atau mengidentifikasi aset dengan dikaitkan dengan keberhasilan yang telah diraihnya itu. Alhamdulillah menjadi nilai kegembiraan yang tidak terhingga mungkin kalau dinilai dengan materi. Merasa bangga sekali tadi yang disampaikan. Kenapa merasa bangga sekali? Karena melihat potensi anak, ternyata walaupun tidak ada guru olahraga di sini secara langsung, ada yang membimbing, tetapi ternyata anak bisa meraih prestasi yang lebih dari yang lain. Alhamdulillah itu. Juga mungkin dengan adanya materi penggalian aset sekolah, seolah-olah yang tadinya tidak teringatkan, yang tadinya memang tidak terfikirkan, sekarang alhamdulillah bisa jadi salah satu masukan. Oh ternyata di sekolah ini mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau hal yang perlu dihilangkan dan sebagainya. Contoh yang nyata ketika kemarin disampaikan waktu diskusi juga bahwa aset di sekolah ini memiliki rumah atau bangunan yang dikatakan rencana dan gambaran untuk dijadikan sebagai rumah tahfidz. Itu adalah merupakan aset kami juga, walaupun pada saat ini belum bisa terrealisasi karena tersendat untuk kegiatan kenaikan kelas dan lain sebagainya, tapi sudah dimusyawarahkan dan lewat rapat kepala sekolah beserta guru juga komite, insya Allah komite juga memberikan dorongan dan motivasi bahwa bangunan ini harus jadi, insya Allah, untuk pertama adalah menjadikan rumah tahfidz dan kedua menjadikan sarana untuk si anak dipacu untuk lebih giat lagi sebagai sarana menghafal atau sarana belajar yang di luar kelas, tetapi suasana dikatakan nyaman juga sebagai kegiatan tahfidz Quran itu, insya Allah. Dan juga mungkin ada sedikit yang menjadi permasalahan, tentunya aset sekolah ini adalah terkait dengan posisi MCK atau pada saat ini memang belum bisa difungsikan dengan baik karena itu adalah cuaca alam mengalami kerusakan bangunan sehingga saluran air atau
pipa yang seharusnya airnya mengalir tersendat karena bangunannya seolah-olah mau roboh gitu Pak. Itu aset sekolah yang terpikirkan mungkin ada PR bagaimana untuk bisa si PC ini bisa berfungsi dan digunakan untuk keperluan guru maupun peserta didik mungkin. Dan juga aset sekolah yang lainnya yang pada saat diskusi juga pernah disampaikan yang menjadi tolak bantuan atau misalkan motivasi dorongan dari luar lingkungan warga sekolah, diantaranya ada komite sekolah dan juga peserta pengurus atau yang lainnya dari mulai ketua, wakil dan ke bawahnya ada beberapa seksi-seksi di komite ternyata mendukung sekali dan memberikan ajakan ketika peserta didik di luar jam pelajaran sekolah masuk di dinia atau di pendidikan sekolah agama. Dan ini merupakan aset juga telah dimasukkan bahwa untuk keberhasilan khususnya di bidang pendidikan agama Islam, si anak dibantu juga selain di sekolah sarana pendidikan yang di luar sekolah, yaitu di Pak Komite dan Pak Ustadz Sohib di sini insya Allah. Itu merupakan satu kebanggaan yang tidak ternilai Pak, alhamdulillah, dengan potensi dan kemampuan anak. Itu juga mungkin secara di lapangan dengan adanya kesigapan dan ketelatenan para staf pengajar, terutama di sini mungkin barangkali ada dengan adanya guru penggerak itu Bu Sinta, merupakan aset juga bagi kami selaku kepala sekolah karena secara tidak langsung bisa mewarnai dengan adanya guru penggerak ini dari sisi hal-hal yang banyak bermanfaat tentunya dalam mencapai tujuan pendidikan yang bisa dikatakan berhasil. Alhamdulillah dikumplit nih Pak Kepala. Alhamdulillah sudah terpahami oleh saya dan juga sudah terpetik kesimpulan apa yang telah diungkapkan barusan panjang lebar, bahwa sebetulnya Pak Kepala ini sudah mumpuni lah, alhamdulillah, dengan penggalian aset yang ada di sekolah, begitu juga dengan pemanfaatannya. Tadi saya menyimak bahwa ada fisik, ya, ada modal fisik. Selain modal manusia itu ada modal fisik yang perlu digali lebih dalam. Tadi untuk membangun atau menjadikan mereaktivasi, intinya reaktivasi bangunan untuk menjadi tahfidz ya. Nah, itu mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan itu cepat terrealisasi ya, supaya aset itu tidak terbengkalai, apapun tujuan yang akan pemanfaatan daripada aset fisik tersebut, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan yang besar bagi kemajuan sekolah. Insya Allah saya yakin dengan tadi sudah diidentifikasi, kemudian kalau sudah diidentifikasi kan sudah diinventarisir, diinventarisir. Oh ini, poin ini. Nah, mana yang sudah, mana yang belum, mana yang mau ditingkatkan. Itu mudah-mudahan perkembangan tentang aset yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan semuanya, tidak terbengkalai lagi, dan itu tidak terlepas tadi dorongan aktor-aktor yang ada di sekolah, tadi komite ya. Komite sekolah juga pengurus komite sekolah dan juga warga sekolah, alhamdulillah ikut mendukungnya, mudah-mudahan itu adalah aset yang terbesar ya, terbesar. Apapun apa jadinya kalau kita itu hanya sendiri, gitu kan? Tidak ada ini pendukung dari yang masyarakat, itu sangat sulit untuk kita bergerak kalau tanpa dukungan. Alhamdulillah di sini Pak Kepala banyak dukungan dari Pak Komite dan juga masyarakat. Mudah-mudahan
sekolah ini semakin baik. Itu saja yang saya perlukan. Dan juga sudah tadi pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semuanya. Ini adalah tandanya bahwa Pak Kepala paham betul bagaimana cara mengidentifikasi aset, kemudian pemanfaatannya ke sekolah, juga pemanfaatan sudah jelas tadi ya. Terima kasih, itu saja yang saya perlukan. Mudah-mudahan ini sebetulnya bukan saya yang belajar pada Pak Kepala itu bagaimana sepertinya itu ya. Dari hasil wawancara ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga kita terbuka bagaimana cara menjalankan sekolah ini dengan baik, dengan tadi mengidentifikasi aset-aset, bukan kita membalikan kepada kekurangan ya, tetapi kita menggali aset. Kalau kita bertitik tolak pada kekurangan, program apapun tidak akan jadi ya. Ini yang karena kita mengeluh gitu ya. Alhamdulillah, berarti saya berkesimpulan bahwa Pak Kepala SDN 4 Bayombong ini tempat calon guru penggerak Ibu Sinta Nurul Hakiki berada. Alhamdulillah paham betul apa yang dimaksud dengan penggalian aset yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Itu saja. Mohon maaf. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi.